Salam Jabar Istimewa. Hai semuanya, perkenalkan saya Maria Angela Novi Prasetyati dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan membahas tentang konservasi lingkungan dan pengendalian perubahan iklim. Bumi kita adalah rumah bagi semua kehidupan. Namun, kini rumah kita sedang tidak baik-baik saja. Dunia sedang menghadapi 3 krisis besar yang saling terkait, yaitu yang pertama perubahan iklim. Sebanyak 75% populasi dunia terdampak negatif dari perubahan iklim. 2. Polusi dan kerusakan lingkungan. Data menyebutkan bahwa polusi udara kini menjadi penyebab kematian dini terbesar di dunia dan setiap tahunnya polusi udara merenggut sekitar 4,2 juta nyawa. 3. Kehilangan keanekaragaman hayati. Lebih dari 1 juta spesies tumbuhan dan hewan terancam punah. Fenomena ini bukan sekedar berita di televisi. Ini nyata dan terjadi di sekitar kita. Munculnya triple planetary crisis berakibat pada bumi menjadi tidak layak huni dan menurunnya kesejahteraan manusia serta tidak tercapainya target-target pembangunan. Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan. Ini adalah kenyataan yang sedang kita hadapi sekarang. Fakta-fakta dari perubahan iklim diantaranya tahun 2023 suhu rata-rata global meningkat 1,45 derajat Celcius dibandingkan masa pra-industri. Angka ini tampak kecil tapi dampaknya sangat besar. Tahun 2024 tercatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah iklim. Lautan kita menyerap 90% energi dari sistem iklim yang memicu perubahan besar pada ekosistem laut. Gelombang panas yang dulunya hanya terjadi sekali dalam 50 tahun, kini datang setiap 5 hingga 10 tahun. Pola hujan pun tak lagi menentu, datang terlalu cepat, terlalu lambat, atau dalam intensitas ekstrim yang memicu banjir. Di tanah air, khususnya di Jawa Barat, ancaman ini semakin nyata. Sebanyak 92,4% desa berada pada tingkat kerentanan iklim yang cukup tinggi. Dalam kurun waktu 15 tahun, ketersediaan air per kapita menurun drastis dari 1050 meter kubik menjadi 270 meter kubik per tahun. Kita menghadapi siklus kekeringan dan banjir yang kian sering, pencemaran air dan udara yang mengkhawatirkan, serta meningkatnya kasus kebakaran hutan dan limbah berbahaya. Timbulan sampah juga cukup tinggi dan belum seluruhnya berhasil dikelola. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang pada pola suhu dan cuaca, di mana penyebab utamanya adalah aktivitas manusia yang menyumbang emisi gas rumah kaca, seperti dari industri dan kendaraan berbahan bakar fosil. Hutan-hutan ditebang untuk membuka lahan, menghilangkan paru-paru dunia yang seharusnya menyerap karbon. Limbah dan polusi mencemari udara, tanah, dan laut kita. Penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan mempercepat laju kerusakan. Semua kegiatan ini menghasilkan gas rumah kaca, seperti CO2 dan metana, yang membuat panas terperangkap di atmosfer. Perubahan iklim membawa dampak luas yang saling berkaitan. Cuaca ekstrim semakin sering dan mematikan. Banjir bandang melanda kota, kekeringan memusnahkan panen, es di kutub mencair, menyebabkan permukaan laut naik dan mengancam wilayah pesisir. Ekosistem terganggu, satwa liar kehilangan habitat, bahkan menghadapi ancaman kepunahan. Kesehatan manusia pun terancam, ketersediaan pangan dan air menjadi tidak pasti. Konservasi lingkungan adalah kunci untuk menjaga keberlangsungan ekosistem. Konservasi lingkungan bukan sekedar menjaga pohon atau lautan tetap bersih. Ini adalah upaya menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Melindungi keanekaragaman hayati berarti menjaga rantai ekosistem tetap utuh. Menjaga daya dukung lingkungan berarti memastikan bumi tetap layak huni. Tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk anak-anak kita di masa depan. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Kita bisa ikut berkontribusi dalam pengendalian perubahan iklim dengan 1. Menanam pohon dan melakukan reboisasi. 2. Mengolah sampah organik menjadi kompos atau dengan metode lain.
3. Menanam mangrove untuk melindungi pesisir dari abrasi. 4. Mengurangi penggunaan AC dan beralih ke ventilasi alami. 5. Memilah sampah, kertas, plastik, dan kaleng untuk didaur ulang. 6. Menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda atau transportasi umum. Setiap aksi ini, sekecil apapun, adalah investasi untuk masa depan bumi. Perubahan iklim bukan masalah masa depan. Ia sudah ada di sini sekarang. Mari kendalikan perubahan iklim karena bumi adalah satu-satunya rumah yang kita miliki. Demi kita, demi mereka yang akan datang, dan demi bumi yang kita cintai. Karena masa depan ada di tangan kita semua. Akhir kata, saya tutup dengan pantun. Burung terbang pagi hari ini, singgah sebentar bersihkan raga. Kurangi emisi, tanamkan nurani, supaya bumi tetap terjaga.